jadi waktu itu saya juga antara ini benar-benar binatang apa makhluk astral. Ya, bentuknya serigala, tapi ukurannya yang sangat besar. Jadi ukurannya itu seperti sapi, tapi sapi limusin. Wah, besar Mas ya? Besar sekali. Nah, kata Pak Lurah, makhluk tersebut itu siluman yang kebiasaannya kalau ada kecelakaan di daerah situ, dia akan menjilati darah yang tercecer itu. Nah, di situ. Darah para korban ya? Iya, darah para korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channel kesayangan Anda. Malam ini kami di Cerita Dalu kedatangan narasumber. Kebetulan ini ada saudara-saudara kami dari Depok ya. Perkenalkan Mas Sinten Mas? Hadi. Mas Hadi. Mas Irham. Mas Irham. Nah, kebetulan malam ini beliau punya sesuatu yang bisa diceritakan tentang pengalaman beliau ini ketika ada di sebuah daerah. Nah, langsung saja daripada berlama-lama kita dengarkan langsung dari sumbernya. Monggo, siapa dulu yang mau bercerita Mas? Saya dulu. Monggo Mas Hadi. Terima kasih. Salam buat pemirsa channel Cerita Dalu. Untuk kisah yang akan kami ceritakan, ini sebuah kisah yang menurut kami menyeramkan dan masih teringat sampai sekarang. Apabila teringat, wah, bulu kuduk kita sampai merinding Mas namanya. Iya, merinding. Jadi kisah ini terjadi pada tahun 2015. Waktu itu saya mempunyai sepeda baru, sepeda gunung tepatnya, karena tayangan dalam sebuah channel televisi Mas. Oh, iklan ya. Ya, membuat saya tertarik untuk beli sepeda gunung. Padahal waktu itu saya sudah tahun-tahunan itu tidak bersepeda. Tapi karena ingin bersepeda, akhirnya saya menghubungi teman saya, Mas Irham, untuk bersepeda, karena kalau sendirian kan malu juga. Nah, akhirnya saya menghubungi Mas Irham, dan waktu itu kita mengadakan janjian Mas ya. Iya. Monggo diceritakan Mas Irham. Ya, jadi Mas Hadi ini ngontak saya, yang mau ngajak bersepeda gitu. Waktu itu saya menyarankan tempat lah. Oke. Tempat itu ya daerah Kecamatan Kajen ya, sebutnya Kecamatan Kajen ya, di salah satu desa di agak perbukitan lah. Berarti dekat-dekat sini Mas ya? Iya, dekat-dekat sini. Sini kan Karanganyar ya. Ya, dekat sini. Nah, tempat itu dulunya saya KKN di situ. Oh, pernah KKN di situ. Iya. KKN saya itu tahun 2014. Ya, saya jadi sudah kenal lah di warga situ ya. Soalnya kan 1,5 bulan tinggal di situ. Jadi, nah, dan biasanya kalau ke situ saya sama Mas Hadi ini juga biasanya naik sepeda motor. Ya, jadi sudah beberapa kali main ke situ. Nah, ini ingin mencoba naik sepeda. Karena kan medannya itu lumayan nanjak, nanjak dan berliku, melewati perkebunan karet, terus hutan gitu ya. Alas lah ya Mas ya. Alas. Jadi desanya ya menarik lah menurut saya. Di atas bukit itu udah nggak ada desa lagi selain desa itu. Oh, berarti ini udah ujung. Iya. Ujung ya. Kalau ketinggian sih nggak tinggi-tinggi amat ya Mas ya. Cuman emang medannya itu curam. Ya, kalau sepeda motor itu kalau bebek wajib gigi satu kalau ditanjakan itu. Nah, jadi saya sama Mas Hadi sepakat ya kesana aja. Dipilihlah lokasi situ. Iya, dipilih lokasi itu. Untuk jaraknya itu kalau dari rumah saya yang di daerah kota ya, itu mungkin ya antara 25 sampai 30 kiloan. Oke. Kalau jarak tempuh, kalau waktu tempuh, kalau waktu tempuh pakai sepeda motor ya antara 40 menit lah. Oh, lumayan lama juga nih. Kalau naik motor. Nah, itu
mau mencoba pakai sepeda. Jadi Siap. saya sama Mas Hadi janjian awalnya itu habis zuhur ya Mas ya. Ya, di Zuhur. Habis zuhur rencana kita berangkat naik sepeda ke sana. Itu cuma 2 orang aja Mas? Cuma 2 orang. Tapi karena entah ada keperluan apa itu Tiduran dulu. ketiduran. Ya, tiduran. Akhirnya berangkatlah habis asar. Oh, sore ya Mas ya? Iya. Kalau dari rumah saya ke rumah Mas Hadi itu jaraknya sekitar 5 kilo mungkin. Oke. Berarti kan masih ada sekitar 20 Ya. kilo lagi ya Mas ya. Sisanya. Sisanya itu. Akhirnya berangkatlah kami berdua naik sepeda. Di awal perjalanan masih Fun biasa, kita ya. Ya. Fun, ya. soalnya kan suasana juga sore hari, Hmm. udaranya sudah tidak kayak siang hari panas itu kan ya, Sejuk lah ya. sejuk ya. Kami waktu itu berangkat dari Tirto berarti lewat ke arah barat, ya, lewat jalur Bojong Kacin. Bojong, ya. Ke arah situ. Itu berangkat start dari jam berapa Mas? Berarti Itu jam setengah 4. setengah 4. Setengah 4 ya. Di ayun lah sepeda kami Hmm. petualangan mulai Ya, dilalui. masih fun itu ya. Jalan ya. Hmm. Sampai jadi di situ ya sempat ada berhenti juga, ya ada sempat gerimis gitu ya Mas ya. Ya, terus jalan lagi lah, mulailah di beberapa desa sebelum tujuan. Oke. Berarti itu jarak mungkin kurang antara 5 kilo lagi ya Mas ya. Ya, 7 kilo lah. Ya 7 kilo. 7 kilo, sekitar 7 kilo. Itu sudah mulai masuk perkampungan gitu. Ya. Iya. Di jalan mulai sudah tidak landai lagi tuh, mulai agak menanjak. Di situ saya yang ya sebelumnya pernah bersepeda kan ya, itu dalam waktu sudah berjalan sekitar berapa, 1 jam mungkin ya. Sekitar 1 jam lebih lah waktu Oh itu. ya, 1 Karena yang notabene kan saya udah lama gak sepeda. Nah, jadi mungkin untuk Mas Irham yang dulu waktu ke kampus itu sering sepedaan kan lebih cepat daripada saya. Itu ya karena baru pemula, lama gak sepedaan, ya rada ngos-ngosan lah Ya, untuk ya, ya. mengimbangi Mas Irham. Ya, ya. Lanjut. Di situ saya sama Mas Hadi itu mulai melambat ini berarti kan ya, karena pikirannya itu mungkin capek ini. Di situ saya itu pertama ngomong sama Mas Hadi. Jadi sepeda saya itu di ayun berat, terus dituntun juga berat. Tapi kan waktu itu di pikiran kita mungkin karena masih tanjakan, jadi saya bilang sama Mas Hadi, kita kok mabuk tuh ya, kita kok di sepedanya kok di ayun kok berat gitu. Dan waktu itu saya juga merasakan hal tersebut, tapi karena kembali lagi saya sudah lama tidak sepedaan, jadi ya masih positif masih lah ya. positive thinking lah waktu itu untuk mengayuh sepeda berat, didorong juga berat karena sudah lupa rasanya bersepeda, makanya ya masih positif di bawah fun aja lah waktu itu. Depannya itu masih normal lah ya. Masih normal ya. Akhirnya lanjut perjalanan. Jadi kalau capek kita tuntun, kalau kita nggak capek kita ayun lagi. Berarti memang medannya itu udah mulai nanjak itu Mas ya? Udah mulai nanjak. Itu bahkan kalau sudah mulai tanjakan tinggi di daerah situ, motor bebek itu harus gigi 1 Mas. Berarti udah untuk sepeda udah agak berat itu Udah ya? agak berat ya. Berat. Medannya nanjak. Dan hari pun itu sudah mulai agak gelap. Oh ya, tadi kan berangkat setengah 4 sampai di desa itu kurang lebih jam? Itu mungkin sudah jam 5 lebih mulai masuk ke hutan karet ya. Lewat hutan karet ya. Nah, itu sudah mulai agak putus asa, agak putus asa. Terus Mas Hadi juga bilang, waktu tadi saya cuma makan mie instan. Nggak ada tenaganya. Nah, itu tenaga udah habis. Saya aduh, mana ini? Sedangkan perjalanan itu sebenarnya itu tidak terlalu jauh, tapi kan manjatnya itu yang bikin tenaga kita terkuras kan. Nah di situ sudah campur aduk gitu Mas,
antara saya pribadi ya, saya rasakan antara mau lanjut apa mau pulang. Oh, ragu. Nah, ragu. Karena kalau mau lanjut pertimbangannya saya sudah fisiknya benar-benar sudah down waktu itu. Oke, Karena saya ingat dari rumah belum makan. Ya paling makan mie instan dari pagi. Baru makan mie instan waktu itu. Karena saking semangatnya pengen sepeda sampai lupa kalau saya itu belum makan. Nah, sampai di kebun karet di situ sudah mulai gelap Mas ya. Sudah mulai gelap, cuaca kan tadi agak mendung juga. Cuaca mendung dan fisik kondisi tidak karuan, antara pengen pulang atau mau lanjut. Di situ mental sudah benar-benar diuji. Mental karena kecapean ya Mas ya. Mental karena kecapean dan waktu itu belum berpikir apa-apa, belum berpikir ada keanehan apapun. Sampai suatu ketika di tengah keputusasaan kita ada doblak waktu itu Mas ya. Ada mobil bak. Ya mobil bak terbuka ya. Ya. Itu refleks saja kita langsung nyetop ya. Langsung nyetop waktu itu. Mungkin kan juga supirnya juga kasihan melihat. Nggak tahu. Itu berarti arah ke atas. Arah ke atas. Oke. Tapi di atas itu masih ada desa terus sama satu dusun. Tapi kan pertigaan itu. Pertigaan. Oke. Nah itu ya yang penting kita nebeng aja dulu gitu kan. Akhirnya naiklah. Terus di belakang ada yang naik juga ya. Iya. Terus kan sempet ngobrol juga gitu. Ini dari mana Pak? Gitu. Oh ini habis nganter pasien ke rumah sakit. Oke. Nah, itu udah enak itu sampai kampung ini, sampai tujuan ini. Ternyata sampai persimpangan itu mobilnya turun. Bilang ini kita mau ke dusun ini. Oh, beda arah. Nah, akhirnya mau nggak mau harus turun di situ. Itu berapa menit perjalanan naik mobil pickup itu dari tadi pas istirahat? Bentar. Paling 10 menit. 10 menit kurang lebih 10 menit. Ya ada lah. Oh iya. Paling 5 menit soalnya pakai kendaraan cepat. Kita gambarkan ya. Jadi di situ ada 2 dusun ya. Dan pickup tersebut itu turun ke dusun yang satunya itu turun ke bawah. Oke. Nah, sedangkan dusun yang ingin kita tuju itu naik ke atas. Dan di pertigaan tersebut itu tanjakan sudah mulai ekstrim-ekstrimnya. Di titik keputusasaan saya, fisik yang mulai down, tiba-tiba di situ saya melihat sosok yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Jujur Mas ya. Saya memang seseorang yang tidak mempelajari ilmu-ilmu apalah ya. Tapi memang saya sering kali melihat makhluk-makhluk halus. Dan saya tidak pernah takut melihat makhluk halus apapun, tidak pernah takut entah itu genderuwo yang tingginya seperti pohon sengon atau apalah. Tapi pada waktu itu ya entah karena fisik saya sedang down atau memang bentuk yang saya lihat itu belum pernah saya bayangkan sebelumnya. Jadi di tengah keputusasaan saya, fisik down, seketika muncul sosok, kalau saya gambarkan Mas ya, itu seperti serigala ya. Tapi yang anehnya, jadi waktu itu saya juga antara ini benar-benar binatang apa makhluk astral bentuknya serigala, tapi ukurannya yang sangat besar. Jadi ukurannya itu seperti sapi, tapi sapi lemusin waktu itu. Besar Mas ya? Besar sekali. Dan waktu itu karena apa ya? Karena saya sudah capek dan Mas Irham masih ada sedikit tenaga, jadi jaraknya itu agak jauh Mas. Mungkin selisihnya jarak antara saya dan Mas Irham itu sekitar 10 meter lah. 10 meter waktu itu Mas Irham itu sudah mulai nanjak. Dan saya di bawah itu. Masih istirahat di bawah. Masih nonton, kadang saya begini dinglok karena memang sudah biur-biuran waktu itu lah. Jadi ketika saya lihat ke depan, tiba-tiba muncul sosok seperti serigala, tapi bulunya itu kalau serigala kan biasa bulunya kan seperti itu berdiri bulunya. Landak ya? Nah, seperti landak. Nah, dan itu benar-benar posisi wajah marah dengan mata yang
merah menyala, Mas. Jadi matanya itu merah menyala, lidahnya yang saya ingat ini ya, lidahnya itu panjang. Jadi si sosok itu muncul di kiri jalan. Berarti antara jenengan sama Mas Irham ya? Mas Irham kan di depan, Iya. di tengah-tengah berarti ya? Di belakang saya berarti. Di belakangnya Mas Irham, di kiri jalan, tapi lidahnya itu menjulur sampai melewati jalan. Wah, panjang gitu. Nah, dan saya juga tidak lihat ujungnya lidah itu di mana. Nah, saya itu tidak, ya mungkin karena sudah bir-biran, jadi yang saya tangkap kan tidak banyak sosoknya, paling matanya yang merah, giginya yang menyeringai, tajam, kemudian posisi sangat marah. Kalau saya itu posisinya sangat marah, seakan-akan dia itu lihat mangsa dan ingin menerkam. Lidahnya panjang, merah, dan penuh dengan darah. Kalau saya ingat, bulunya warnanya hitam agak kecoklatan itu, dan sangat marah sekali ingin menerkam. Nah, di titik itu saya cuma bisa baca istighfar, astagfirullahaladzim. Langsung shock, Mas. Langsung shock sekali saya. Dan yang lebih shock lagi, sosok itu muncul di belakang Mas Irham. Oh, Mas Irham nggak melihat waktu itu, nggih? Saya itu nggak melihat, tapi cuma dengar dia itu tiba-tiba istighfar ya. Astagfirullahaladzim, saya langsung nengok belakang. Terus Mas Hadi ini menatap ke sudut lingkungan itu kan ya. Jadi saya udah ke atas, ini kan masih pandangnya tuh di situ sambil agak apa seperti orang apa musir ayam itu sih. Itu. Berarti sampai sempat ngusir? Sempat ngusir, ya, sempat ngusir. Cuman waktu itu diusir itu, kalau saya ingat, ya mungkin sekitar 3 kali ya saya bilang syuk gitu. Itu dia tidak bergabung sama sekali. Nah, akhirnya sampai saat ini sprinting saya. Saking takutnya, saya akhirnya memalingkan pandangan. Saya mendungkul seperti ini sambil saya baca doa. Nah, ketika saya beranikan diri untuk menatap lagi, sosok tersebut sudah tidak ada. Waktu itu saya sudah antara lega, mau lanjut apa tidak. Fisik sudah lemah gitu. Akhirnya kita putuskan istirahat waktu itu, sebentar, sekitar ya kurang lebih 5 menit, dan di situ sudah mulai terdengar adzan maghrib ya. Iya, berarti itu sudah dilewati nggak, Mas ya? Sudah dilewati. Tempat sosok itu melihatkan itu sudah dilewati. Jadi waktu itu sosok tidak ada, kita lanjut agak nanjak sedikit. Nah, waktu itu kita istirahat. Itu sudah terdengar sayup-sayup lah adzan maghrib dari desa yang akan kita tuju. Berarti jauh banget, Mas ya? Jauh sekali. Nah, setelah itu akhirnya kita ya mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit ya, kita tibalah di desa yang kita tuju. Nah, desa tersebut itu musolanya di depan ya. Jadi masuk desa, nanti ada musola apa masjid itu. Itu kita lihat sudah jam 6:30 lebih. Jadi maaf, Mas, berarti sebelum berangkat kita kan sudah memutuskan berangkat sore. Berarti sudah ada spekulasi untuk menginap di desa itu, nggih? Iya. Nggak balik langsung ke tujuan. Oke. Lanjut. Kita akhirnya sholat di situ, dan setelah itu kita lanjut mampir ke rumah siapa, Mas? Ke perangkat desa lah. Akhirnya habis sholat maghrib kita ke rumah bapak perangkat desa yang saya minta itu kita dijamu dulu ya, Mas. Jamu, istirahat, makan, itu bisa kita memutuskan untuk main ke Pak Lurah. Pak Lurah di situ itu memang agak terkenal, beliau mempunyai kemampuan lah, ya, dianggap orang supranatural ya. Iya, dianggap orang pintar di situ. Dan saya juga sudah akrab kan ya, soalnya waktu KKN kan sering bareng gitu. Jadi saya memutuskan sama Mas Hadi, kita bilang ke Pak Lurah aja daripada ketakutan sampai pagi seperti ini gitu. Soalnya kan kita melihat, bukan kita, Mas Hadi melihat siluman itu udah masuk wilayah desa itu. Iya. Jadi kita mau memastikan, kan sama orang yang paham lah. Akhirnya saya bertamu ke rumah Pak Lurah tersebut dan disambut. Kita ngobrol dulu, tanya kabar dan lain-lain. Sampai akhirnya saya membuka percakapan perihal
penampakan tadi. Itu saya bilang ke Pak Lurah, Pak benar di situ pernah atau mungkin ada yang pernah melihat sosok siluman ataupun hantu. Pak Lurah, lamanya lihat apa kan gitu ya. Terus saya lempar ke Mas Edi, di teman saya yang melihat. Yang saya ingat seketika waktu itu Pak Lurah langsung beliau memejamkan mata seperti menerawang ya, seperti seorang yang sedang menerawang. Dan anehnya, padahal saya cuma mengucapkan saya melihat sesosok serigala, anjing. Dan Pak Lurah bisa menjelaskan detailnya seperti apa. Ya. Bahkan Pak Lurah tanya ya waktu itu, kowe mau mandek nang sana ya di desa itulah ya. Nah, seketika baru kita sadar bahwa oh iya ternyata tadi kita berhenti di sebuah desa di pinggir jalan. Jadi tadi waktu berangkat kan sebelum perjalanan itu sudah perjalanan. Sudah perjalanan. Berarti ya separuh perjalanan ya, separuh perjalanan itu sempat turun hujan agak lebat. Nah, kita memutuskan untuk berhenti di sebuah bangunan yang sepertinya itu bengkel Mas ya. Bengkel yang tutup. Tutup. Nah, bengkel tersebut lokasinya di depan sekolah. Ada sekolah SD. Nah, di situ ada bengkel. Kita memutuskan untuk berteduh sebentar sambil kita menunggu hujan. Waktu itu juga kalau hujannya tidak ada kita pulang ya. Tapi karena hujannya akhirnya reda, kita lanjut. Nah, baru kita ingat di situ, ya ternyata kita tadi berhenti dan itu kita shock kok sampai Pak Lurahnya sampai segitunya. Detailnya. Dan Pak Lurah menjelaskan bahwa itu ternyata bukan asli makhluk di desa itu. Nah, kita akhirnya mengingat-ingat kembali nih ya perjalanan kita sebelum masuk desa tersebut kan. Jadi kita tadi menjelaskan bahwa ketika kita sudah mulai masuk gang, yang itu kan ada desa sebelum desa yang kita tuju, itu di situ tanjakannya itu sebetulnya masih landai, landai. Tapi di situ kita tadi dijelaskan kan mendorong sepeda, menaik sepeda bahkan sampai kita turun dorong itu masih terasa berat. Dan itu kata Pak Lurah, itu kita sudah mulai diikuti mulai dari pas kita berhenti tersebut. Nah, jadi waktu itu kayaknya pantas ini saya merintih sekali. Berarti jauh sebelum jenengan sampai hutan itu sudah itu diikuti ya berarti dari hutan itu ya. Berarti kalau kita kira-kira berarti 10 kiloan itu jauh ya mengikuti ya 10 kiloan. Baru terasa ketika itu masuk beberapa desa sebelum, mungkin 2 atau 3 desa sebelum itulah, sebelum desa yang kita tuju lah. Cuman positif tingginya karena sampai merasa belum makan, baru makan itu akhirnya belum mikir ke situ ya. Dan ternyata kita diikuti dan Pak Lurah juga menjelaskan itu sebetulnya makhluk apa Mas ya? Makhluk apa itu waktu itu? Nah, itu makhluk siluman yang di situ menetap sudah lama di tempat tersebut yang tadi kita area bengkel itulah ya. Iya, area bengkel itu. Jalan raya itu. Ya, jalan raya. Nah, kata Pak Lurah, makhluk tersebut itu siluman yang kebiasaannya kalau ada kecelakaan di daerah situ, dia akan menjilati darah yang tercecer. Di situ. Darah para korban ya? Iya, darah para korban yang terluka. Nah, itu mengikuti kita sampai akhirnya mungkin makhluk itu memutuskan untuk mengancam kita dalam kondisi fisik yang lemah, seperti itu. Dan di situ diceritakan Pak Lurah, dan yang kita shock lagi ya, ketika Pak Lurah itu sedang ngobrol dengan kita menjelaskan perihal makhluk tersebut, tiba-tiba gimana waktu itu Mas? Tiba-tiba Pak Lurah langsung bereaksi seperti orang yang kaget. Kaget itu kan kalau pertama kan pintu pasti buka ya. Itu tiba-tiba Pak Lurah itu menghadap itu sambil
yang ngusir, tapi ngusurnya kayak ngusir orang Ya. gitu loh. Ya, Apa? dengan ada keras lah ya. Terus. Pergi, lungo. Berarti datang itu makhluknya ke rumahnya Pak Lurah nggih? Iya, waktu masih cerita itu. Iya. Pergi, langsung menutup pintu, gitu kan. Hmm. Terus saya sama Mas Hadi kan mulai tambah takut lagi itu. Iya. Akhirnya kan tanya sama Pak Lurahnya, Pak Lurah, itu apa rumahnya aku kesini? Ah. Kata Pak Lurah, iya tadi waktu saya Channel. ternyata tertarik datang ke sini mau masuk. Oh, berarti Pak Lurah sempat Interaksi interaksi juga ya. Oke. Akhirnya setelah itu kita memutuskan untuk kembali ke rumah perangkat desa. Jadi yang pertama saya bertamu itu. Tapi berarti ini bagian dari urban legend ya, maksudnya si siluman ini sudah jauh lama menetap di situ nggih? Iya. Setiap ada kecelakaan dia nyantap darahnya segala macam, dan ketika jenengan diperlihatkan itu kan berarti bukan tempatnya dia berawal, Iya. bukan berasal kan, bukan di situ nggih? Iya. Nah, itu kata Pak Lurah atau menurut jenengan masyarakat yang aslinya situ tahu nggak kalau bahwa ada sosok ini yang biasa mengganggu ketika apa gitu? Yang di desa mana? Yang di desa dekat area bengkel itu? Kurang tahu kalau Kurang itu. tahu. Karena Jadi- memang di daerah situ biasa kita lewat situ, cuman tidak pernah berhenti, Mas. Oh, Ya. lewatan aja. Berhenti itu cuma pada waktu itu. Ya, Hmm. jadi cuman lewatan. Kalau kita sering ke kajian itu ya daerah situ cuma kita numpang lewat aja, udah nggak pernah berhenti. Jadi kita juga tidak tahu apakah di situ rawan kecelakaan, apakah masyarakat situ tahu bahwa di situ ada sosok seperti itu. Jadi kita tidak tahu. Nah, ini hati-hati dulur-dulur. Nanti kalau misal jenengan semua tahu klik areanya itu di mana, clue-nya apa, ya bismillah aja ya Mas ya. Ya, Ya, jangan lupa kalau kemana-mana itu selalu berdoa, niatkan yang baik. Dan itu mungkin ke teledorannya kami itu, waktu kami berteduh ke tempat itu, kita itu istilahnya nyelonong aja. Oh, udah Tidak permisi. tidak permisi. Iya. Duduk di situ duduk terus sambil hujan reda. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kalau misal sosok serigala sebesar sapi limosin, gede ya Mas ya? besar sekali. Masnya gede ya? Itu mengerikan sekali. Enggak, memang pancen ada beberapa strata jenis-jenis jin ya Mas ya, yang dari jin biasa sampai akhirnya siluman seperti itu yang terkenal biasanya konsumsi dari darah-darah para korban kecelakaan. Ya mungkin makanya kita sudah dibiasakan sama orang tua, sama agama kita, kalau pergi kemana-mana itu jangan lupa berdoa biar dihindarkan dari mara bahaya. Nonton gitu. Nah itu berarti setelahnya itu jenengan nginep di situ nggih? Ini Dan tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada masalah, cuman karena kita sudah saking takutnya, semalaman kita nggak bisa tidur. Takut gak ada. Iya. Jadi memang betul waktu itu saya baru merasakan ketakutan sedahsyat gitu. Oh, Jadi sebelumnya jelas. belum pernah saya lihat apapun, ya sudah numpang lewat saja. Cuman waktu itu mah betul tahu Iya. sekali. Itu pas paginya berarti lewat jalur yang sama. Ya jalan sama, Ada perasaan sesuatu nggak pas lewat jalur yang sama itu? nggak ada. Ada. Ya, sudah fun lagi. sudah fun lagi. Jadi yang anehnya itu ya, Ah, ketika pagi sudah seperti kita ya serupa ya. normal ya. Ya, Tapi setidaknya tahu nih, oh gitu, ternyata Iya. lokasinya di sini gitu. Ya. karena memang jadi turunnya itu malah lebih menyeramkan. Turunnya lebih menyenangkan. Turunnya kita Karena medan. medan Oh, yang oke. curam, kita memakai sepeda yang ringan kan, biar bebannya ringan. Jadi kalau kena jalan yang nggak rusak sedikit kan seperti terbang-terbang itu. Iya. Jadi kita tidak memikirkan Lebih fokus ke lebih jalannya. fokus ke jalan. Hmm. Ada sempat sepedaan lagi ke sana? Ada. Jadi habis itu selain sepedaan juga kita biasa warawiri lah ya. Iya. Ah, oke. Yang sepeda motor itu sering. Bahkan setelah itu kita juga 2 kali sepedaan. Dan memang betul-betul waktu itu kita sadari aneh karena setelah kejadian tersebut kita sepedaan lewat jalan-jalan yang kita lewati dulu. Santai saja. Ya kalau tanjakan memang kita berat, cuma tidak sampai yang Ya. down seperti itulah. Ya, biasa saja lah. Ya. Tapi sebenarnya yang saya tahu keberadaan siluman itu kalau nggak memang berdasarkan alam, memang dia ininya situ biasanya ada yang
pelaku. Oh, Entah dia nuntut sesuatu, terus dia pasang korban tumbal segala macam di situ. Iya. Nah, biasanya dijadikan penunggu di situ memang untuk salah satu syarat biasanya. Tapi biasanya siluman itu memang tugasnya ya makanannya ya seperti itu, darah segala macam. Makanya kayak wanita-wanita yang haid itu ketika memang lagi halangan, terus dia itu buang pembalut, itu jangan langsung buang, itu bersihkan dulu nanti baru buang, karena itu bisa jadi konsumsi para makhluk jin. Salah satunya mungkin bisa jadi untuk kuntilanak segala macam. Mereka suka nyantap tentang darah, meskipun bukan darahnya yang disantap tapi saripatinya dari darah tersebut. Jadi kita memang dibiasakan untuk urusan darah sebersih mungkin ya Mas ya, jadi biar tidak diganggu. Itu suka sekali itu makhluk-makhluk seperti itu, apalagi sejenis siluman. Memang itu sih. Tapi dengan cerita jenengan itu, siluman itu berarti sudah lama dan mungkin sudah jadi urban legendnya sana mungkin ya. mungkin. Ada yang tahu, mungkin ada dulur-dulur sini yang bisa melihat atau sudah melihat channel ini, mungkin tahu mungkin Bisa ya, memperkirakan bisa daerah mana, memperkirakan dan daerah mungkin kalau ada pengalaman juga pernah melihat makhluk tersebut di daerah Ya, tersebut. pasti bisa pasti gitu. Oke, ini terima kasih atas ceritanya Mas Hadi sama Mas Ilham, ini luar biasa. Jadi pengalaman kita banyak poin ya Mas. Ya. Ada yang mau disampaikan Mas? Poin-poinnya? Ya, jadi dengan pengalaman kami berdua, kami jadi sekarang ketika ingin memulai perjalanan, terutama perjalanan yang membutuhkan tenaga yang ekstra lah ya. Iya. Jadi kita harus yang pertama berdoa ketika Hmm. sebelum kita memulai perjalanan, Hmm. dan yang kedua persiapkan fisik semaksimal mungkin. Ya. Jangan pernah berangkat ketika fisik kita mungkin kurang fit atau kita belum makan atau belum sarapan dan lain sebagainya. Kemudian juga persiapkan juga peralatan yang akan kita bawa, dan ketika kita singgah di sebuah tempat, jangan kita langsung nyelonong gitu saja. Dan jangan sembrono ya Mas. Jangan sembrono, entah itu permisi dulu atau baca-baca doa sebisanya lah. Jadi persiapkan diri semaksimal mungkin, prepare agar perjalanan bisa sampai ke lokasi dengan selamat dan tanpa ada gangguan suatu apapun. Iya. Terus untuk yang terpenting manajemen waktu ya. Nah, Itu karena mulur itu jadinya kemalaman di jalan ya. Apalagi perlu diketahui kalau di Jawa itu namanya sengkolo ya Sandikolo. Sandikolo itu pergantian antara siang ke maghrib atau ke malam itu memang mereka eksistensinya. Jadi biasanya pada azan itu mereka mulai keluar, jadi aktivitas itu mulai diambil alih oleh bangsa-bangsa jin tersebut. Jadi ketika kita memasuki pergantian waktu di suatu tempat yang tidak kita ketahui, itu disarankan berhati-hati atau banyak doanya, karena kita nggak tahu apa yang akan bersinggungan sama kita. Terus yang selanjutnya itu ketika badan lelah, itu frekuensi akan naik. Jadi frekuensi naik itu akan setara dengan gelombang si makhluk tersebut. Nah, biasanya akan lebih gampang bersinggungan dan berurusan dengan makhluk-makhluk tersebut. Oke, terima kasih Mas. Sudah hadir. Nanti kalau misalnya ada cerita-cerita bisa kita sharing-sharing. Terus jangan lupa buat dulu-dulu kalau punya cerita yang horor, yang misteri itu sesuai pengalaman, bisa langsung ke email kami, atau yang terdekat di sini bisa langsung join datang ke sini, kita buat podcast bareng, ngopi ngerokok gayang-gayang. Jadi gitu aja cerita untuk malam hari ini. Kita sambung lagi minggu depan. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Ya.